semuanya, kembali lagi bersama kami di sini. Iya dong kak, yang rame dong kak, masa bebas sendiri. Sepi ya, jadinya sepi gitu. Susah ya ngomong sama orang yang sepi aja. Ya kali ini kita nggak perlu kenalan lagi ya, kan kita kan udah pada kenal dong sama kita semua di sini ya kan, pede nggak apa-apa kali ya. Ya oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan cinta. Asik, wow. udah ini ya, cinta-cinta ya dari kemarin ya. Pasti yang muda-muda seneng nih kalau bahas yang cinta-cinta nih ya kan, supaya lebih berpengalaman lagi dalam ini percintaan. Ya, tapi nggak jauh-jauh ya, kita akan membahas salah satu kisah dari dalam Alkitab ya, yaitu tentang Yakub dan Rahel. Siapa tuh kak? Yakub itu siapa kak? Yakub itu anaknya Ishak, cucunya Abraham. Jadi Ishak itu anaknya Abraham, bapaknya Yakub. Begitulah. Ya, diingat loh guys, siapa tahu ada giveaway dari Kak Titus. Ya oke. Nah kita akan membahas tentang perjalanan cinta. Bisa dibilang seperti itu kali ya, perjalanan cintanya Yakub. Ya, Bapak Yakub. Ya, selanjutnya Kak Marce nih ya kan, kita mau dengar dari Kak Marce nih, gimana sih Kak cerita di dalam Alkitabnya sekilas tentang Yakub. Nah, boleh Kak? Malah kagok. Ya, jadi kalau kita mau tahu kisah tentang Yakub lebih lengkap, boleh buka di dalam Alkitab ya. Itu terdapat di Kejadian pasal yang ke-28 dan 29 dan seterusnya. Dibaca aja. Dari 28 berarti ya Kak, ya. Kejadian 28. Iya, di situ Yakub ini pada waktu itu dia disuruh sama Ishak untuk pergi ke satu kampung atau satu daerah atau satu tempat, di mana tempat itu adalah saudaranya dari mamanya. siapa? Iya, dari mamanya. Mamanya Yakub. Iya, jadi mamanya Yakub. Rahel ya. Ribka. Nah, disitulah terus ternyata dia ikutin juga. Waktu dia sampai ke tempat tujuan kan, yang pastinya kan dia belum begitu kenal, belum tahu orangnya seperti apa, dan ternyata dia nanya sama ternyata ada orang yang lagi mau ini ya, mau kasih ambil minuman ya untuk binatang yang ada. Ternak. Iya, ternak yang ada, sehingga ditanyalah, kalian kenalkah dengan yang namanya ini, waktu itu saudaranya dari mamanya Yakub ini kan namanya Laban. Jadi ditanya, kalian kenalkah yang namanya Laban? Terus dijawablah sama orang-orang yang ada di situ, yang iya kami kenal. Terus ditanya, masih hidupkah mereka? Ternyata dijawab iya masih hidup. Nah, dalam mereka lagi sambil cerita, ternyata Rahel datang. Dan Rahel ini kita ketahui bahwa ternyata dia adalah anak dari Laban. Iya. Berarti sebelum bertemu dengan Laban sudah ketemu dengan Rahel. Rahel anaknya Laban. Iya. Menyangkut nama ya. Ya, jadi waktu ketemu ternyata firman Tuhan bilang dia langsung mencium dan juga sambil ini ya, cerita sambil nangis gitu. Menangis. Dia menyampaikan bahwa saya adalah saudaramu ya, sanak saudaramu. Nah, terus setelah itu si Rahel ini mungkin terkejut ya, karena orang baru datang langsung disambut dengan ini ya, ciuman dan ini ya, ceritanya sudah ini. Jadi sok kenal. Jadi dia pergi pulang lari untuk menyampaikan kepada Laban bahwa ada tuh saudara yang ada orang tuh yang datang, dia mengakui bahwa dia adalah keluarga kita. Nah, ternyata pada akhirnya mereka ketemu, Laban dan juga Yakub ini ketemu. Nah, kalau firman Tuhan cerita, Yakub ini berada di tempatnya Laban selama 1 bulan. Nah, ternyata pada waktu 1 bulan, genap 1 bulan, si Laban ini tanya, Laban ini nanya, kan kamu sudah 1 bulan nih bekerja dengan saya di tempat ini, kira-kira kamu mau minta apa kalau bahasa sekarang ya? Kamu minta apa ya, upahmu apa yang mau kamu? Karena walaupun saudara tetap
harus inilah Iya, ya dikasih lah. Iya. Kerja. Iya, jadi mungkin ya teman-teman yang saya ini kan jangan-jangan waktu selama 1 bulan dia berada di situ ternyata dia sudah mulai lirik-lirik nih dengan kan si Laban punya 2 anak. Ya, Iya, benar. 2 anak, 2 Siapa anak dan cewek yaitu Rahel dan Lea. Yang Jadi kakak yang kakak Lea, yang adik Rahel. Rahel. Jadi selama 1 bulan ini mungkin dia sudah mulai lihat-lihat nih, wah si Rahel ini baik ya apa cari mangsa. iya, jadi ternyata pada waktu Laban nanya kamu mau apa, nah dengan kesempatan inilah si Yakub ini, saya mau dapatkan anakmu yang kedua, yang adik Rahel namanya. Terus Laban jawab, oh nggak apa-apa, daripada kami harus kasih ke orang lain ya kasih ke saudaraku sendiri nggak apa-apa gitu Iya. kan. Jadi pada akhirnya dikasihlah Dikasih. Jadi Rahel, tapi direstui ya Iya, permintaan Yakub. Disetujui. Terus habis itu gimana tuh Kak setelah Setelah dia dia kerja 7 kerja tahun, 7 tahun? ternyata waktu dia sudah genap nih 7 tahun, saking jatuh cintanya dia sama Rahel, firman Tuhan bilang apa, 7 tahun itu ternyata seperti 7 hari teman-teman. Bayangkan ya, saking itulah demi wanita yang dia cintai. Ya, jadi teman-teman kalau benar-benar cinta, apapun bisa kita lakukan tuh berasa sebentar saja. Seperti Yakub ya, Beberapa hari saja iya, ya katanya ya. beberapa hari saja, padahal sudah 7 tahun. Saking jatuh cintanya. Siapa yang pernah ngalamin itu? Iya. Bisa cerita di komen di bawah ini. Iya. Ya, jadi ternyata genap 7 tahun, Laban ini menepati janjinya untuk memberikan anak, tapi ternyata teman-teman tahu nggak? Ternyata yang dia kasih itu bukan Rahel, tapi yang dia kasih adalah Lea. Jadi kakaknya. tidak sesuai, iya. Oh. Jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian atau permintaan dari Yakub Di awal. alasannya Iya. Laban apa kok dia malah kasih Lea bukan Rahel? Alasannya karena dia bilang kalau adatnya kita di sini tidak baik kalau bahasa kita sekarang ya, adik yang duluan menikah daripada kakaknya. Jadi kamu itu udah dari zaman itu ya Kak. Jangan- Bukan di sekarang aja ya ada ya ternyata. Nanti kakaknya susah jodoh. iya. Aduh. Jadi yang lagi pacaran sama adek, kalau kakaknya belum nikah siapa Wah. siapa ini? skip guys. Iya. Oke, jadi yang dikasih kakaknya ya, Iya, kakaknya iya. dulu karena adatnya mereka seperti itu, tidak baik. Nah, terus kira-kira si Yakub gimana tuh Kak responnya Mau nggak? waktu dikasih tahu ternyata yang dikasih ini si Lea gitu bukan Rahel. yang pastinya secara manusia pasti kaget, dan mungkin kalau kita bayangkan pasti kecewa juga ya, karena saya sudah kerja 7 tahun Dan sesuai perjanjian, aku akan dapatkan anakmu yang Rahel, kenapa yang kamu kasih Lea gitu dia ya. merasa tertipu. Iya. Dikhianati dengan janji Uh-uh. manisnya Laban. Iya, jadi secara manusia mungkin dia kecewa, tapi kita tidak bisa begitu tahu kecewanya seperti apa. Tapi karena dia masih menginginkan Rahel, walaupun Lea yang sudah menjadi pendampingnya dia, tapi si Laban kasih tahu lagi, kalau kamu masih mau dapat anak saya yang Rahel, tidak mengapa, saya juga tidak larang. Tapi kamu harus kerja lagi 7 tahun sama saya. Nah, sebelum itu dikasih jeda waktu loh teman-teman. Ternyata dikasih jeda waktu 7 hari. 7 hari Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakmu. Iya, jadi mungkin pada waktu itu ketika perkawinan ya ada waktu-waktu yang dikasih untuk berdua lah sama Quality time. iya quality sama time istrinya. sama pasangan. Iya. Jadi pada waktu itu Laban juga kasih kesempatan itu sama Yakub, kamu 7 hari sama si Lea dulu, setelah itu kamu kerja lagi 7 tahun baru saya bisa kasih Rahel. Dan Akhirnya setelah dia kerja nih Kak. Setelah Mm-mm. 7 tahun lagi Mm-mm. dapat Iya, yang ke-7 tahun ini dia dapat. Jadi 7 tahun yang kedua
dua ya. Iya, 7 tahun. Jadi yang lalu. totalnya 14 tahun 7 hari. Tambah 7 hari. Hanya untuk mau mendapatkan si dia. Oh, Berarti Yusuf kok Yakub. Yakub menunggu 14 tahun plus 7 hari untuk Mendapatkan cintanya. mendapatkan Orang yang dia cintai. cintai. Mungkin teman-teman ada yang nunggu lama, dipendam gitu kan, cintanya lama banget, akhirnya duluan sama orang lain. Hapus Iya. dulu. Kalau sekarang nunggu 14 tahun udah keburu tua kali ya Kak. Udah langsung ditanyain kapan nikah. Iya, kecuali Kapan dia nikah? sukanya dari TK. Oh iya bener. Anak TK sekarang udah bisa Suka-sukaan sama ya. lawan jenis. Iya, Iya. kalau zaman sekarang 28 tahun, Wow. maksudnya 14 tahun, anggap aja dia naksir dari Iya. belasan. Oh, masih bisa. Masih bisa lah ya. Masih bisa. Tapi Kalau kalau mau perempuan enggak lah ya Kak. Loh, kan Yakub yang menunggu. Oh iya, Kan kita Yakub. di sini kita nggak tahu usianya si Lea sama Rahel ini berapa Iya. usianya. Nah, kalau mau dibawa sekarang laki-laki siapa yang mau menunggu segitu Selama lama ya? itu Iya. hanya demi wanita. Palingan yang kata-kata yang mereka keluarkan, kamu siapa sih? Emang kamu punya apa sih? Nah. Gitu. Apalagi cuman karena parasnya. Iya. Dan ini kan paras eloknya dan baik. Kayaknya nggak mungkin ya. Atau mungkin ada ya, kita nggak ngejudge ya. Siapa tahu ada ya. Ada kok. Puji ada. Tuhan. Masih ada beberapa segelintir orang yang seperti itu masih. Contohnya Kak Titus ya. Bukan saya. Tapi ada orang dekat saya yang Oh, Oke, berarti akhirnya setelah penantiannya selama 14 tahun, akhirnya dia mendapatkan orang yang dia cintai, dia cintai yaitu Rahel. Jadilah dia sama Rahel. Menikah. Iya. Dan tetap memperistri. tetap dekat sama Lea berarti ya, Kak, Iya, ya. tetap ya. Oke. Nah, berarti kan selama Yakub hidup bersama dengan Lea 7 tahun, kan kalau di Alkitab tetap ada anak. Mm-mm. Apakah di situ ditulis perasaan Yakub ke Lea itu gimana ataupun sebaliknya? Di situ ada diceritain nggak Ada sih di sini perasaan Yakub ke Lea kan ya. Yakub ke Lea? Kan dia tetap nggak Dia nggak cinta dia sama nggak Lea. cinta. Tapi ada anaknya ya. Iya, Ya, ada. kan sudah menikah. Jadi walaupun Kalau sudah nggak nikah. cinta, tetap bisa bikin anak. Karena dia udah dinikahkan sama orang tuanya, Kak. Mungkin Sudah sah. anak zaman dulu nggak kayak kita yang ngebantah orang tua zaman sekarang kali ya. Jadi diinin sama orang tuanya, ya udah nurut. Apalagi dia tetap mau mengejar cintanya. Saat itu kan Rahel kan. Oke, berarti Iya. dari Yakub tidak ada perasaan apa-apa ke Lea. Lea. Dia hanya menuruti apa yang diinginkan Sama mertuanya. Iya, mertuanya Laban. Mertua yang adalah juga saudaranya. Saudaranya. Sedaging Dari dan mama. saudara loh ya. Paman. ya. Iya, Iya, paman. Bisa dibilang paman ya. Iya. Nah, terus dari pihak Leanya sendiri gimana? Kan sebenarnya bisa dong si Lea ini di awal juga bilang, aduh aku nggak mau sama Yakub gitu, karena misalnya memang nggak ada perasaan apa-apa, kan bisa. Nah, kalau saya ini ya, kalau seandainya Lea tidak suka sama Yakub, pasti mungkin ada penolakan ya, pasti dia akan tolak tawaran Betul. papanya ya. Pasti Tapi ada itu di Alkitab ya. iya, tapi kenyataannya Lea ikutin aja, berarti ya mungkin yang namanya cewek, mungkin dia lihat Yakub juga Ya, selama orangnya 1 bulan di situ ah, ya kan. orangnya seperti apa ya, kita tidak tahu apakah dia tertarik juga atau enggak. Berarti Yang at pasti least dia nggak ilfil lah ya sama Iya. Yakub ya. Jadi Berarti Lea tapi kan di Alkitab ditulis tuh pas anak keberapa tuh yang semoga si Yakub ini dengan Anak ketiga ya, kelahiran- kayaknya, dengan ketiga kelahiran kayaknya. anak ini bisa ya adalah sedikit perasaan cintanya sama Lea, dan ternyata gimana kalau begitu? ya, jadi kalau kita lihat ceritanya, ternyata waktu dia sama Lea, mereka menghasilkan anak, dan anak ada anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Kalau dalam pembatasan kisah kita di hari Alkitab ini ya. itu ternyata menghasilkan beberapa anak, dan anak pertama dan kedua itu benar-benar itu
kayak harapan daripada Lea bahwa sekiranya ketika saya memberikan anak pasti Yakub akan cinta sama saya, tapi ternyata sampai anak ketiga si Yakub ini tidak cinta sama dia. Iya, tidak cinta sama dia, tapi pada anak yang keempat ternyata dia karena mungkin ya sudahlah, saya sudah tidak begitu berharap. Kalau kita baca di situ bagaimana dia sudah bersyukur, artinya dia sudah bisa menerima, dia sudah mulai ikhlas untuk menerima keadaan, bahwa kenyataannya. Yakub lebih mencintai Rahel, dan iya. tidak Semudah itu sedikit melepaskan si Rahel ya, walaupun sudah ada anak dari Yakub, tapi Yakub sudah memberikan Lea sudah melahirkan anak buat Yakub, tapi Yakub tidak cinta sama dia. Jadi tidak semudah itu ternyata Yakub ya. tidak semudah itu digoyahkan cintanya, pendiriannya. Iya. Walaupun sudah dikasih anak. Ya. Oke, jadi jadi itu kita lihat ya, maksudnya dari tadi yang kita sudah bahas ya, itu yang tadi aku bilang di awal, kesetiaan cinta Yakub kepada Rahel. Akhir penantian Yakub selama 14 tahun 7 hari. Ya, jadi 1 bulan. Ya, itu ya berarti kalau orang memang benar-benar setia, Ya, benar-benar cinta. oh ya, benar-benar cinta, dia akan setia ya, Kak ya. Jadi walaupun dia menikah itu tetap dibilang setia ya. Walaupun ya ternyata Menikah dengan Lea. Ya, karena kalau di sini sih kita bisa lihat konteksnya kan, dia menikah karena satu mungkin ya mau gimana, udah kepala basah gitu ya, apa sih bahasanya zaman sekarang ya, pokoknya udah terlanjur ya, udah terlanjur dan ternyata kan dia sebenarnya dibohongi, jadi kan Merasa memang, tertipu ya, tertipu. Jadi memang dia dari awal nggak mau sama Lea, dibohongi sama Laban. Ya udah, karena kalau dilihat mungkin dari sisi laki-lakinya, Yusuf ini menikahi Lea hanya untuk mendapatkan Yakub kan musuh. Salah lagi kan. Jadi Yakub ini menikahi Lea hanya untuk mendapatkan Rahel. Walaupun terkesan jahat, tapi ya dia bukan berarti bukan dari dianya ya, tapi dia bukan nggak membiarkan Lea juga dong ya kan? Ya. Dia tetap hidup bersama-sama dengan Lea juga, Ya. walaupun tidak mencintai. Tidak mencintai Lea. Tapi jangan diikutin ya, kalau nggak cinta jangan dipaksa. Iya. Kalau sekarang ya jangan lah ya. Ya, jadi kalau misalnya zaman sekarang ini, misalnya masih ada orang tua yang memiliki tradisi seperti itu, anak pertama harus menikah duluan, kemudian disusul anak berikutnya. Untuk Anda yang pacaran dengan adik-adiknya tapi kakaknya masih belum berencana menikah, ya udah, kalau mau tunggu, kalau nggak mau nunggu silahkan ganti. Silakan ganti. Iya, kecuali Anda memiliki kesetiaan Seperti Yakub. itu yang tadi. Ya, oke, guys. Kali ini pembahasan kita tentang Yakub dan Rahel mungkin cukup untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya, masih dengan tentang cinta. Oke, jangan lupa ya teman-teman buat di-share videonya dan juga di-like. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.